Bab 1392. Orang yang tidak bisa kamu provokasi. Begitu kata-kata ini keluar, Mile dan karakter emas besar di depan Nacharu segera berhenti. Mile membeku. Di langit berbintang, wanita bergaun polos terus berjalan menuju kejauhan. Saat ini, sebuah suara terdengar dari langit berbintang di belakangnya, "Siapa kamu?" Di kejauhan, wanita bergaun polos tidak menoleh ke belakang, "Orang yang tidak bisa kamu provokasi." Tidak bisa diprovokasi. Langit berbintang tiba-tiba menjadi sunyi. Curang dunia langit, dunia kegelapan. Di depan Mile, karakter emas besar tiba-tiba menjadi ilusi. Lambat laun karakter emas besar itu menghilang sepenuhnya. Baik Mile dan Nacharu tertegun. Hilang. Di tempat, Mile mendongak dan berkata dengan lembut, "Apakah itu Lydia?" Tidak ada tanggapan. Setelah hening sejenak, Mile membawa Nacharu pergi. Sepanjang jalan, Nacharu tidak berbicara. Mile melirik Nacharu, lalu berkata, "Nona Nacha, kamu mau pergi ke menaraku dulu?" Nacharu mengangguk, lalu menghilang di tempat. Mile melihat sekeliling, harus dikatakan, kali ini panennya luar biasa. Sangat besar. Harta karun klan Naga Nacha yang dia peroleh cukup untuk mengubah nasib seluruh alam semesta 5 dimensi. Benar-benar mengubah nasib alam semesta 5 dimensi. Di dalam cincin penyimpanan yang diberikan tetua itu, ada 36 jalur biji kualitas super. Ditambah dengan apa yang dia dapatkan sebelumnya, sekarang dia punya total 40 jalur biji kualitas super. Adapun kristal dewa berkah, dia ada puluhan juta. Puluhan juta. Apa ini? Bisa dikatakan seluruh harta Daoting dan tanah makam Dao tidak sebanyak Mile satu orang. Dan dengan adanya kristal dewa berkah ini, dia dapat sepenuhnya menumbuhkan master alam kebenaran Taoisme dalam jumlah besar, bahkan master alam Yudao. Tentu saja, yang paling dia butuhkan sekarang adalah waktu. Alam semesta 5 dimensi akan bangkit seluruhnya, tinggal menunggu waktu saja. Selain itu, dia secara pribadi memperoleh banyak barang kali ini. Dia sekarang memiliki ratusan ribu energi pedang, bahkan master alam Yudao sulit untuk menahannya. Ini adalah hadiah luar biasa yang dia siapkan untuk Daoting. Tentu saja keuntungan terbesar adalah peningkatan tubuh Taoisme. Tubuh fisiknya saat ini benar-benar bisa melawan super master seperti Zhenwu. Bisa dibilang, jika satu lawan satu, yang bisa menimbulkan ancaman fatal baginya adalah master alam pencerahan Taoisme. Selain itu, dia juga mendapatkan harta karun naga spirit Nacha. Harta karun klan naga, benar-benar mengerikan. Pokoknya, panen kali ini sudah penuh. Tentu saja, dia tidak terlalu bersemangat, dia sekarang akan menghadapi sebuah masalah, yaitu bagaimana menjelaskan segala tentang dunia kegelapan setelah keluar. Namun, ini tidak mengganggunya. Setelah beberapa saat, Mile meninggalkan pusaran hitam. Begitu dia muncul di luar pusaran, Rahula Luo dan yang lainnya muncul di depannya. Rahula Luo melirik Mile, bicara di tempat lain. Setelah berbicara, semua orang segera menghilang. Aula Raja Wit. Di aula, selain Rahula Luo, ada Wiwichi, Raja Akuma dan Raja Andre Zan. Saat ini, semua orang melihat Mile. Mile tersenyum dan berkata, "Kamu pasti sangat penasaran dengan apa yang terjadi di pusaran sebelumnya." Rahula Luo mengangguk, "Katakan padaku." Mile bercerita tentang sekte pedang, tapi tidak membicarakan tentang Nacharu dan tetua itu. Intinya, separuh nyata, separuh bohong. Setelah beberapa saat, Rahula Luo tiba-tiba bertanya, "Tidak ada lagi?" Mile mengangguk, "Tidak ada." Rahula Luo memandang Mile,
pergerakan besar dunia kegelapan sebelumnya, apa kamu tahu? Miley berkata, aku tahu, tetapi itu datang dari kedalaman dunia kegelapan. Aku tidak masuk ke kedalaman dunia kegelapan, jadi apa yang terjadi di kedalaman, aku tidak tahu. Pada saat ini, Raja Akuma tiba-tiba berkata, apakah kamu benar-benar tidak tahu atau tidak mau memberi tahu? Miley memandang Raja Akuma, berkata sambil tersenyum, Raja Akuma, kamu benar-benar sangat memikirkanku. Di kedalaman dunia kegelapan, bagaimana aku bisa pergi? Raja Akuma memandang Miley dan tidak berbicara. Saat ini, Rahula Luo tiba-tiba berkata, apakah ada untungnya? Miley mengangguk, aku membawa 6 jalur biji kualitas super dari reruntuhan Sekte Pedang. Setelah berbicara, dia mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Raja Rahula Luo. Aku ambil 3. Rahula Luo melirik Miley dan menyimpan cincin penyimpanan. Saat ini, Andre Zan di samping tiba-tiba berkata, kenapa kamu ambil 3? Miley berkata, aku berjuang mendapatkan 3 ini. Andre Zan memandang Miley, jika tidak ada kami memblokir Daoting, tidak mungkin kamu bisa masuk. Miley mengabaikan Andre Zan, tetapi memandang Rahula Luo dan Rahula Luo tidak berbicara. Miley tersenyum, tidak masalah. Semuanya milikmu, aku tidak mau. Setelah berbicara, dia mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan meletakkannya di depan Rahula Luo. Di dalam penyimpanan cincin, terdapat 3 jalur biji super kualitas. Setelah meletakkan cincin penyimpanan, Miley berbalik dan pergi. Di samping, Andre Zan sedikit mengernyit, tunggu. Miley menoleh, melihat Andre Zan menatap Miley, kurasa lebih dari 6. Miley tertawa, Raja Andre Zan, apa kamu mati otak? Andre Zan menyipitkan matanya sedikit, saat berikutnya, dia meninju. Di kejauhan, Miley menebas dengan pedang. Boom! Suara ledakan tiba-tiba terdengar dari aula, Miley mundur belasan langkah, dan Raja Andre Zan juga mundur ke posisi semula. Melihat pemandangan ini, Raja Rahula Luo dan Raja Akuma menatap Miley, dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Miley sudah jadi begitu kuat. Di samping, Wiwitchi sedang minum teh perlahan, tidak berniat bicara. Andre Zan hendak menyerang lagi. Saat ini, Miley tiba-tiba berkata, Andre Zan, kamu ingin menyerang? Boleh, tetapi sejauh ini tidak ada artinya. Bagaimana kalau begini saja, aku tantang kamu, tantangan maut, tidak berhenti sebelum mati. Hanya kita berdua, bertarung dengan adil. Siapa yang meminta bantuan itu anjing, bagaimana menurutmu? Begitu ucapan ini keluar, Rahula Luo mengerutkan kening. Raja Andre Zan memandang Miley dan berkata sambil tersenyum, apakah menurutmu aku takut padamu? Kamu. Saat ini, Wiwitchi tiba-tiba berkata, Andre Zan, apa kamu ingin mati? Mendengar ini, semua orang di arena memandang Wiwitchi. Andre Zan memandang Wiwitchi dengan ekspresi muram, apa maksudmu? Wiwitchi merentangkan tangannya, kalau begitu ayo bertarung sampai mati. Andre Zan mengerutkan kening, Raja Wit, apa menurutmu aku tidak bisa mengalahkannya? Wiwitchi tersenyum dan berkata, Andre Zan, jangan bicara apa kamu bisa bertarung atau tidak, kita bicara apakah duel maut ini ada artinya atau tidak. Kalian bertarung sampai mati, siapa yang paling bahagia? Daoting. Saat mengatakan itu, dia menatap Miley, benar kan? Miley tersenyum dan berkata, tapi aku masih ingin melawannya. Wiwitchi menatap Miley, apa kamu yakin? Agak sedikit tidak senang. Miley menatap langsung ke arah Wiwitchi, aku yakin. Begitu ucapan ini keluar, suhu di arena tiba-tiba menjadi dingin. Saat ini, Andre Zan berdiri, tetapi dihentikan oleh Rahula Luo.
Andre Zan hendak berbicara. Saat ini suara Rahula Luo tiba-tiba terdengar di kepalanya. Kamu harus berpikir jernih, orang ini licik, jangan melakukan hal yang merugikan. Apalagi dia kejam, dia berani menantangmu seperti ini, pasti ada yang dia andalkan dan ini sangat mungkin tidak ada dari kita yang bisa menghentikannya. Meskipun kita bisa menghentikannya, tapi jika kamu kalah darinya, reputasimu akan hancur selama sisa hidupmu. Andre Zan terdiam. Pada saat ini, Wiwit Chi tiba-tiba merentangkan telapak tangannya, dan di depan Rahula Luo, sebuah cincin penyimpanan terbang ke tangannya. Dia menyerahkan cincin penyimpanan kepada Mile, kamu pantas mendapatkannya. Mile menyimpan cincin penyimpanan, berbalik dan pergi. Setelah Mile pergi, Andre Zan berkata dengan galak, dia terlalu sombong. Jika bukan karena tanah makam Dao aku, dia akan dibunuh oleh Dao Ting. Bodoh. Wiwit Chi tiba-tiba menoleh dan menatap Andre Zan dengan dingin. Mendengar ini, wajah Andre Zan tiba-tiba menjadi ganas. Saat dia hendak berdiri, Rahula Luo tiba-tiba berkata, duduk. Suaranya dingin, tanpa jejak emosi. Andre Zan berkata dengan suara dalam, Rahula Luo, apakah kamu benar-benar memanjakannya seperti ini? Rahula Luo memandang Wiwit Chi, katakan. Wiwit Chi duduk di samping, tanpa ekspresi, kerja sama kita dengannya. Sebelumnya, kita selalu mengambil inisiatif, tapi sekarang, takutnya tidak lagi. Rahula Luo mengerutkan kening, apa maksudmu? Wiwit Chi berkata dengan lembut, aku mengajukan pertanyaan kepada kalian semua, apakah dia benar-benar membutuhkan tanah makam Dao kita? Andre Zan berkata dengan dingin, tidak butuh. Wiwit Chi memandang Andre Zan, bisa tidak kamu gunakan otakmu? Andre Zan berkata dengan marah, kamu. Rahula Luo tiba-tiba berkata, jika kamu menyela lagi, keluarlah. Di tanah makam Dao, Wiwit Chi adalah orang yang bijaksana di tanah makam Dao, bahkan saat Tuan Agung ada, dia juga sangat menghormati Wiwit Chi dan berdiskusi dengan Wiwit Chi tentang hal-hal mendasar. Wajah Andre Zan agak jelek, tapi dia tidak menyela lagi. Wiwit Chi berkata, sebenarnya, dia tidak membutuhkan kita. Aku sudah menyelidiki sebelumnya, dia pergi ke Dao Ting setelah Savera Mu meninggal hari itu. Dia membantai Master Dao Ting yang tak terhitung jumlahnya dan membunuh alam kebenaran Taoisme. Setelah itu, leluhur Dao terpaksa harus maju, tetapi dia tetap masih hidup. Kenapa? Karena adiknya memblokir leluhur Dao leluhur, yaitu Lin Xie, dan di dalam tubuh Lin Xie ini, ada jiwa yang sangat kuat. Rahula Luo dan yang lainnya diam. Wiwit Chi berkata lagi, apa artinya ini? Artinya kekuatan orang itu sama sekali tidak kalah dengan leluhur Dao. Dan satu hal lagi, kalian sepertinya lupa bahwa dia penyebab bencana. Bencana semacam ini sudah ada dalam legenda, tentu bukan itu intinya dia hidup sampai sekarang. Saat mengatakan itu, dia melirik semua orang di arena. Aku baru-baru ini melakukan survei dan menyelidiki segala tentang dia. Apakah kalian tahu hasil apa yang aku dapatkan? Rahula Luo berkata dengan suara yang dalam, katakan. Wiwit Chi tertawa dan berkata, dia bukan sesuatu yang bisa kita provokasi. Rahula Luo sedikit mengernyit, berlebihan. Wiwit Chi menggelengkan kepalanya, sama sekali tidak berlebihan. Kita semua berpikir bahwa Savera Mu adalah pendukung terbesarnya, tapi menurutku, Nona Savera itu tidak pendukung terbesarnya. Sumber garis darah di tubuhnya adalah wanita bergaun polos. Dan dua orang ini, kita hampir tidak tahu apa-apa. Dengan kekuatan kita tidak bisa menyelidiki dua orang ini. Jika kalian memikirkan masalah ini secara mendalam, pasti akan menyadari betapa mengerikannya hal ini. Dan juga, penyebab bencana di tubuhnya pasti ada orang yang bantu menghalanginya.
Jika tidak, dengan kekuatannya, sama sekali tidak dapat bertahan sampai sekarang. Dan penyebab bencana ini, jangankan melawan, penyebab bencana ini apa, kita bahkan tidak tahu. Penyebab bencana. Apa sebenarnya ini? Sebenarnya, banyak orang yang tidak tahu. Hanya tahu itu adalah sebab akibat. Tapi apa sebab akibat itu? Tidak ada yang tahu. Wiwit Chi berkata lagi, dia kebal terhadap energi pedang. Adapun energi pedang dari Sekte Pedang, kalian telah merasakannya, sebab akibat tahu betapa mengerikan energi pedang. Tapi, dia kebal. Saat mengatakan itu, dia menatap Andrezan, jika aku jadi dia, aku tidak akan menyerap energi pedang itu, tetapi mengumpulkan energi pedang itu, dan begitu aku bertemu musuh, aku akan melepaskan energi pedang itu. Intinya energi pedang ini otomatis akan menyerang orang, betapa nyamannya. Mendengar ini, ekspresi Andrezan menjadi semakin jelek. Bersambung.